Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang, malam pada Bapak Ibu dosen ITS dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan, saya Hadik Fabroyir, mewakili Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah tutorial tentang tata cara penggunaan MyITS Student Connect atau SIM kemahasiswaan ITS yang baru, terutama spesifik pada bagaimana cara untuk memverifikasi portofolio atau kegiatan-kegiatan dari para anak wali. Nah, di kesempatan yang ini saya akan memulainya dengan memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana caranya mengakses MyITS Student Connect dari halaman dashboard MyITS. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita masuk ke dalam dashboard my.its.ac.id, kita akan menemui beberapa aplikasi MyITS, oke? Di mana diantaranya adalah MyITS Classroom yang sering kita gunakan untuk mengajar dan sebagainya. Di sini ada banyak kan? Nah, di antara beberapa aplikasi ini, kita akan menunjukkan tentang tata cara penggunaan aplikasi yang disebut sebagai MyITS Student Connect. Ini adalah merek yang baru dari SIM kemahasiswaan kita. Nah, di sini nanti saya akan memperkenalkan tata caranya bersama dengan dua orang rekan kami. Ini para mahasiswa kita yang kebetulan juga menjadi pengembang dari aplikasi MyITS Student Connect, yaitu Bintang dan Ersat. Selamat pagi, siang, petang, sore, malam Mas Bintang dan Mas Ersat. Apa kabar? Pagi Pak, halo Pak Aji. Ya. Baik, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini nanti saya akan ditemani oleh Mas Bintang dan Mas Ersat untuk tata cara penggunaan MyITS Student Connect, terutama yang sekarang kita akan coba adalah untuk modul portofolio. Kita akan mendemonstrasikan bagaimana caranya memverifikasi kegiatan atau portofolio yang sudah dientrikan anak wali kita. Kita jadi ceritanya sebagai dosen wali, untuk kemudian agar mereka bisa melanjutkannya untuk ajuan scam. Oke, kita contohkan di sini bagaimana step-stepnya dari dashboard. Kita lihat sebenarnya nanti kalau misalkan ada kegiatan yang perlu diverifikasi, apakah ada informasi di depan atau bagaimana, mungkin di bagian halaman dashboard depan ini bisa diceritakan dulu Mas Bintang, apa saja yang bisa kita pelajari dan kita gunakan? Ya, untuk saudara Esat silahkan jelaskan. Oh, dari Esat ya. Modul dashboard. Iya. Oke, terima kasih. Sebenarnya di halaman dashboard ini berupa kayak semacam short link ke yang di bagian menu sebelah kiri. Jadi kalau misalnya klik salah satu di bagian kegiatan, mungkin dashboard yang kegiatan kan. Nah, maka akan keluar semua portofolio yang dibuat oleh mahasiswa wali dari seorang dosen wali. Dari dosen yang bersangkutan. Nah, ini sebenarnya satu action yang sama dengan kalau misalkan kita mengeklik di menu sebelah kiri ya, Mas Ersat ya, itu ada menu verifikasi kegiatan tuh kan ya. Itu diklik di situ, itu akan mengarah pada halaman yang sama tadi yang barusan dibuka oleh Mas Ersat yang ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti ceritanya kalau dulu kita mengajukan scam, dalam artian mahasiswa kita mengajukan scam, itu mereka akan mendata kegiatan mereka yang ingin mereka ajukan benar-benar ketika saat tepat sebelum mengajukan scam. Oke, jadi memang kayak semacam sehari kejar tayang gitu untuk kemudian bisa mendapatkan dalam tanda kutip sertifikasi atau hasil pengajuan scam mereka. Nah, tapi kali ini di SIM kemahasiswaan yang baru, kita mengencourage, kita mendorong rekan-rekan mahasiswa untuk senantiasa mengupdate portofolionya, baik itu berupa kegiatan, organisasi kemahasiswaan, pelatihan, karya ilmiah, HKI, terus sertifikasi, dan masih banyak yang lainnya termasuk kompetisi dan sebagainya, itu ke dalam MyITS Student Connect tanpa harus menunggu saat pengajuan scam. Karena ini nanti bermanfaat bagi mereka untuk bisa membentuk kurikulum VT mereka. Dan ini juga nanti kita akan sediakan satu fitur di luar konteks portofolio dan scam yang kita bahas kali ini, yakni di mana mahasiswa tersebut bisa mencetak CV berdasarkan semua entry yang mereka masukkan ke dalam sistem dan yang sudah divalidasi atau diverifikasi oleh
pihak yang berwenang. Dalam hal ini bisa dosen wali, bisa kemudian ditmawa dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menunjukkan satu demonstrasi di mana para mahasiswa wali dari dosen yang para mahasiswa wali dari dosen yang bersangkutan itu telah mengentrikan semua dokumen yang diperlukan. Nah, sekarang kita sebagai dosen wali bertugas untuk memverifikasinya. Nah, ini saya ingin bertanya, ini saya belum tahu caranya. Mas Ersat, bagaimana ini caranya untuk memverifikasi saya sebagai dosen wali? Baik Pak, mungkin yang pertama kita pilih dulu ya portofolio yang sedang diajukan. Berarti kita klik atur di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih yang menunggu verifikasi. Cukup kita amati yang menunggu verifikasi saja ya, misalkan hal ini. Karena tapi biasanya kalau misalkan dosen yang bersangkutan belum pernah membuka sistem, mestinya semuanya akan menunggu verifikasi ya, Mas ya? Iya Pak. Iya. Nah, kemudian kalau ingin melihat detail dari portofolio yang diajukan, bisa diklik nama dari kegiatan atau kolom paling sebelah kiri. Oke. Nanti semua portofolio gitu. Jadi diklik kolom paling sebelah kiri. Oke. Nah, kemudian akan muncul detail dari portofolio yang diajukan oleh mahasiswa. Mulai dari detail kegiatannya sampai dengan bukti atau kelengkapan berkasnya. Mungkin bisa diklik salah satu buktinya. Oke, ini kita ceritanya sedang memverifikasi kegiatan dari mahasiswa yang bersangkutan. Kita cek dokumen atau berkas yang sudah dilampirkan oleh yang bersangkutan. Oke, ini contohnya adalah bukti. Dan ini sangat subjektif ya, berarti memang tergantung dari dosen walinya nanti ya menyetujui atau tidaknya ya kan? Iya Pak. Oke. Kalau masih dirasa kurang cocok bisa direvisi nanti. Bisa direvisi, oke. Nah. Alright. Nah, ini misal kasusnya udah sesuai. Setuju. Jadi tinggal diklik setuju. Oke. Terus jangan lupa tambahkan komentar. Misalnya portofolio sudah sesuai dan kelengkapan berkas tercukupi. Apakah mengisi komentar ini wajib, Mas Ersat? Wajib, mungkin bisa dikosongi gitu. Dikosongi dulu. Tadi dikosongi juga bisa ya? Terus di-submit. Nggak bisa, Pak. Oh, oke, harus diisi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah memberikan hasil penilaian, tetap bagi para dosen wali perlu untuk mencantumkan atau menuliskan komentar terkait hasil verifikasi ini. Oke. Bila sudah, bisa tekan tombol simpan yang ada di kanan bawah itu. Sehingga nanti akan ada notifikasi sebagaimana di kanan atas ada tulisan status verifikasi portofolio telah diubah. Itu berarti kita berhasil melakukan modifikasi dan dalam hal ini kita menyetujui ajuan portofolio kegiatan dari mahasiswa yang bersangkutan. Oke. Jadi sebenarnya as simple as that ya, Mas Ersat ya. Ya Pak, jadi tinggal melihat detail portofolio sudah cocok atau belum. Kalau belum diminta revisi, kemudian kalau sudah cocok tinggal disetujui. Alright. Seperti itu Pak. Nah pertanyaan saya Mas, ini berarti saya mendengar bahwasanya untuk memverifikasi ini kan tidak hanya dosen wali yang melakukan ya kan, ada pihak lain ya. Ada direktorat kemahasiswaan, ada direktorat kemitraan global, ada direktorat yang lain yang juga membantu proses verifikasi dari portofolio mahasiswa. Nah, bagi para dosen wali, apa saja yang menjadi ranah mereka untuk diverifikasi? Kegiatan yang atau portofolio bersifat seperti apa saja? Sebenarnya di menu sebelah kiri ini sudah kelihatan sih Pak. Jadi mulai dari semua yang terlihat di sebelah kiri. Terus organisasi mahasiswa, pelatihan, karya ilmiah, HKI, sertifikasi. Nah, tapi dosen wali itu tetap bisa melihat detail portofolio dari mahasiswa lewat menu mahasiswa wali. Alright.
Baik. Install nama saya sendiri, Ersat. Klikkan. Alright. Maka akan muncul semua portofolio Semuanya yang ya. pernah saya buat. Oke, termasuk di sini kalau saya perhatikan ada portofolio kompetisi ya, Mas. Ada Robocop, Gemastik dan sebagainya semacam ini. Ini kan kategori kompetisi dan kayaknya memang bukan ranahnya dosen wali ya untuk memverifikasi ya. Ya, Pak. Di sini harusnya adalah Direktorat Kemahasiswaan, tapi tetap kita sebagai dosen wali kita bisa melihat data dari anak wali kita terkait portofolio tersebut, tapi kita tidak perlu atau tidak punya kewajiban atau kewenangan untuk memverifikasi portofolio kompetisi dari mahasiswa yang bersangkutan. Cukup kita fokus dalam hal verifikasi ya, fokus pada yang ada di sidebar yang tersedia di sebelah kiri itu. Coba klik salah satu detail kompetisi dan yang menunggu verifikasi. Nah, jadi walaupun ini menunggu verifikasi, tapi karena bukan wewenang dosen wali untuk memverifikasi, maka dosen wali tidak bisa memverifikasi portofolio tersebut. Seperti itu, hanya melihat saja. Oke, lebih bersifat di bawah ini untuk kan nggak membaca ada atau melihat ini. saja. Paham. Oke. Terima kasih Mas Ersat. Apakah ada informasi tambahan lain yang perlu diketahui oleh kami para dosen wali terkait tata cara untuk verifikasi kegiatan atau portofolio mahasiswa? Mungkin kalau ada portofolio yang direvisi, itu coba ada atau enggak ada? Nah, misalnya itu. Nah, ini kan misal mahasiswanya itu sulit dihubungi. Jadi itu walaupun sudah kita revisi, tapi nggak direvisi-revisi. Itu kita bisa kayak mengubah secara paksa lewat menu sunting ini. Di atasnya. Nah, ini kita kayak bisa mengubah secara paksa kecuali dokumen ya. Jadi ini kayak cuma perubahan kecil saja. Misal ini diubah skalanya jadi yang sesuai. Oke. Terus, nah, bawah. Terus jangan Diklik lupa simpannya. kita tambahkan keterangan juga. Keterangan. Oke. Bahwa mengubah skala. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika kita melakukan sunting ini dan setuju, maka portofolio tersebut akan otomatis tersetujui. Jadi langsung statusnya berubah tersetujui. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Kalau misal ada mahasiswa yang susah dihubungi dan perubahannya itu bisa kita lakukan. Jadi selain perubahan file ataupun anggota kompetisi atau yang lainnya. Paham. Oke, terima kasih banyak Mas Ersat atas penjelasannya. Dengan demikian, usai sudah tutorial kita tentang bagaimana tata cara bagi para dosen wali untuk melakukan verifikasi portofolio para mahasiswa walinya. Di video berikutnya kita akan menjelaskan tata cara lanjutan terkait hal ini, yaitu tentang bagaimana cara memverifikasi ajuan scam dari para mahasiswa wali. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.